Melihat sosok Murong Yu dan Rong Ziruo menghilang dari pandangan, sosok Yan Jingtian berkedip sebelum menghilang. Di sisi lain, Murong Yu membawa Rong Ziruo dan segera meninggalkan Gunung Tianji, melesat ke kejauhan. Awalnya, ia bisa langsung mengirim pesan melalui He Tuluoshu. Namun, ia merasa setelah meninggalkan Gunung Tianji, seseorang sedang menatapnya diam-diam. Keluar, setelah meninggalkan Gunung Tianji, Murong Yu berhenti dan menoleh ke belakang. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau begitu waspada sampai bisa menemukanku. Sesosok perlahan muncul dari kegelapan, menatap kedua Murong Yu dengan aura pembunuh. Kau, seru Rong Ziruo, wajahnya tiba-tiba muram. Orang ini bukan orang lain, melainkan murid Zhou yang menyerang mereka ketika mereka pergi ke Gunung Tianji. Bukan, seharusnya murid baru Istana Tianji. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tingkat ke-9 alam penciptaan, ia tetap tidak memenuhi syarat sebagai murid resmi divisi wilayah bintang galaksi Istana Misteri Surgawi. Saling berpandangan, tanpa ekspresi terkejut di wajah Murong Yu. Ketika ia mendapati seseorang mengikuti mereka, ia sudah menebak siapa orang itu. Kemunculan murid bermarga Zhou semakin menegaskan dugaannya. Kenapa kau mengejar kami? Tanya Rong Ziruo dengan marah. Ia masih agak polos. Ia benar-benar tidak mengerti bahwa murid bermarga Zhou awalnya ingin membunuh mereka, tetapi sekarang mereka ingin membunuh mereka semua. Perlu dipahami bahwa mereka tidak memiliki persinggungan dengan murid Zhou, apalagi kebencian. Terlebih lagi, lawanlah yang menembak lebih dulu. Kenapa membunuhmu? Murid Zhou tertawa muram, tampak menakutkan. Kau ingin tahu alasannya? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Karena hubungan antara dua bajingan kecilmu itu, aku dikeluarkan dari Istana Misteri Surgawi, dan aku tidak akan pernah diizinkan memasuki galaksi Misteri Surgawi. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi murid Zhou menjadi semakin serius, mengerikan dan mengerikan. Pantas saja, siapa yang membuatmu ingin membunuh kami sejak awal? Rong Ziruo mencibir dan tidak bisa menahan perasaan senang. Namun, Murong Yu agak tertekan. Yan Jingtian tidak memberitahunya tentang hal ini. Namun, Murong Yu cukup setuju dengan hukuman murid Zhou. Lagi pula, orang ini ingin membunuh Murong Yu tanpa bertanya alasannya. Akan terlalu tidak pantas baginya untuk tinggal di Istana Rahasia Surgawi. Namun, Yan Jingtian dan yang lainnya jelas tidak menyangka bahwa mereka mengusir murid Zhou, tetapi membiarkan murid Zhou mengalihkan semua keluhan dan kemarahan mereka kepada Murong Yu. Oleh karena itu, kargo ini telah dikejar. Murong Yu mencibir dalam hati. Jika itu dia tidak akan mengusir murid bermarga Zhou dari Istana Rahasia Surgawi, melainkan langsung menghabisinya. Dengan membunuh murid bermarga Zhou, tidak akan ada lagi situasi dikejar dan dibunuh. Kau bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Murid bermarga Zhou itu menyeringai, melangkah keluar, dan bergegas ke sisi Murong Yu. Di tengah jalan, ia mengulurkan tangan besarnya, dan tangan besar dengan aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia itu menyelimuti mereka berdua dan berfoto bersama. Wajah Rong Ziruo tiba-tiba berubah, dan ketika ia hendak mengorbankan kartu truf penyelamat yang diberikan takdir kepadanya, ia ditarik ke belakang oleh Murong Yu. Aku akan mengurus orang ini, kau menjauhlah, perintah Murong Yu, dan ia menghantam murid Zhou sambil menggoyangkan tubuhnya. Aku tidak bisa menahan diri. Melihat Murong Yu tidak lari melainkan menyapanya untuk pertama kalinya, murid Zhou itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik. Namun, tiba-tiba, pemandangan di Gunung Tianji tiba-tiba terjadi, dan ekspresi murid Zhou langsung berubah muram. Di saat yang sama, kekuatan di tangannya sedikit menguat. Di antara percikan api dan api, keduanya hampir bertabrakan. Saat ini, pedang kekacauan muncul di tangan Murong Yu dari udara tipis. Kemudian ia menebas murid Zhou yang mendekat. Kekuatan kekacauan meledak dari pedang kekacauan, dan langsung menyapu dunia. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi kacau. Termasuk kekuatan yang dihasilkan oleh murid Zhou dan bahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Bergemuruh, kekacauan kekuatan menyebabkan kekuatan yang ditampar murid-murid bermarga Zhou bertabrakan dan saling berdampak di kehampaan. Awalnya ditembakkan ke arah Murong Yu, tetapi pada saat ini, kekuatan itu terbagi menjadi banyak bagian, dan mereka saling menyerang. Murid bermarga Zhou terkejut. Ketika ia hendak mengendalikan kekuatannya, ia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya seperti badai, dan terjadi konflik yang dahsyat. Akibat konflik kekuatan, banyak meridian murid Zhou hancur dalam sekejap mata. Sebelum ia lengah, ia menyemburkan sedikit darah. Murid Zhou terkejut dan marah, lalu mulai menekan kekuatan batinnya dengan panik. Di bawah tekanannya, kekuatan kacau di dalam tubuhnya mulai pulih. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sudah mulai pulih tiba-tiba membeku. Bahkan tubuh fisiknya pun membeku. Ternyata saat ini, kekuatan menginjak bayangan milik Murong Yu telah diaktifkan, dan ia menginjak bayangan murid Zhou, membuatnya tak bisa bergerak. Pedang kekacauan meletus dengan aliran dahsyat yang menghancurkan dunia, dan menebas langsung ke arah murid Zhou. Setelah suara teredam, murid bermarga Zhou itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Aozu.com. Namun, mustahil memenggal kepala murid Zhou dengan cara ini. Murid bermarga Zhou juga memahami hal ini dengan jelas.
Begitu ia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan dan tubuhnya, itu akan menjadi kematian bagi Murongyu. Namun, ia tiba-tiba melihat senyum mengejek di wajah Murongyu. Mengapa ia mengejek dirinya sendiri? Jejak kebingungan melintas di hati murid bermarga Zhou. Namun pada saat ini, jiwanya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, dan seluruh jiwanya tampak terkoyak menjadi miliaran bubuk. Serangan jiwa. Murid bermarga Zhou hanya punya waktu untuk mengucapkan raungan terakhir dari 4 kata ini di dalam hatinya, dan kemudian matanya menjadi gelap dan ia kehilangan kesadaran. Tingkat ke-9 dari alam penciptaan telah jatuh. Segala sesuatu terjadi di antara kilat dan api, dan kecepatannya begitu cepat sehingga, kecuali orang yang terlibat, yaitu Murongyu, bahkan Rongzhiruo, yang telah menyaksikan pertarungannya, tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah Murongyu mencari harta karun ruang angkasa milik murid Zhou, Rongzhiruo bereaksi. Kakak Murong, apakah kau membunuhnya? Dia adalah kultivator tingkat 9 dari alam penciptaan. Rongzhiruo masih sangat terkejut. Kekuatan tempur Murongyu benar-benar mengerikan. Tidakkah kau melihat semuanya? Kata Murongyu dengan ekspresi santai. Kau begitu kuat, bahkan kultivator tingkat 9 dari alam penciptaan dapat terbunuh dalam hitungan detik. Di bidang bintang galaksi, selain mereka yang kuat di alam surgawi, siapa lagi lawanmu? Rongzhiruo berkata dengan penuh semangat, tampaknya lebih bahagia daripada Murongyu sendiri. Murongyu menggelengkan kepalanya. Pembangkit tenaga listrik nomor 1 di bawah alam surga dan manusia. Terlalu dini untuk mengatakan ini. Jika ia bisa naik ke tahap ke-6 gua dan dunia bawah, dan kekuatan tempurnya naik ke tahap ke-9 alam ciptaan, ia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam surga dan manusia. Tapi sekarang, ia mampu membunuh seorang murid bermarga Zhou sepenuhnya karena pihak lain tidak memahaminya. Bahkan bisa dikatakan bahwa serangan petir Murongyu setara dengan serangan diam-diam. Jika ia tidak bisa membunuh murid Zhou dengan 1 pukulan, ia tidak akan bisa membunuh murid Zhou setelah menggunakan 3 kapak, jadi ia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak terletak di sini. Ayo kembali dulu. Setelah membersihkan medan perang, Murongyu membawa Rongzhiruo dan pergi dengan cepat. Sekarang, Murongyu tidak bisa lagi merasakan seseorang mengikutinya. Jadi, dia mengirimkannya kembali langsung melalui Hetuluoshu. Pada saat yang sama, Murongyu membunuh murid bermarga Zhou dari Istana Rahasia Surgawi, Aula Tetua. Gigi jiwa Zhou Hai rusak, dan pasti dibunuh oleh Murongyu. Yan Jingtian menghela napas, menatap tetua itu dengan ekspresi yang agak rumit. Tetua lainnya juga sama, semuanya menatap tetua agung. Tetua, bagaimana kau tahu bahwa Zhou Hai bukanlah lawan Murongyu? Yan Jingtian menatap tetua agung dan bertanya dengan ragu. Tetua agung hanya mengusir Zhou Hai dari Istana Rahasia Surgawi, tetapi tidak membunuhnya. Pasti karena ini. Tapi, bagaimana kau bisa yakin bahwa Murongyu mampu membunuh Zhou Hai, atau melarikan diri? Banyak tetua semuanya bingung. Awalnya, mereka menganjurkan agar Zhou Hai dipenggal. Lagi pula, orang ini berpikiran sempit dan merupakan ancaman bagi Murongyu. Dan mereka pasti tidak akan membiarkan Murongyu, satu-satunya murid resmi, mengalami kecelakaan. Karena itu, ketika tetua agung memutuskan untuk mengusir Zhou Hai, Yan Jingtian dan yang lainnya memiliki pendapat yang cukup besar. Namun, para tetua agung bersikeras untuk menempuh jalan mereka sendiri. Namun, Yan Jingtian dan yang lainnya selalu memperhatikan Murongyu. Begitu Murongyu ditemukan dalam kesulitan, mereka akan segera menyelamatkannya. Zhou Hai bukanlah lawan Murongyu, aku sudah memberitahumu ini dari awal, kata tetua agung perlahan. Bagaimana menurutmu? Yan Jingtian masih bingung. Murongyu adalah biksu muda paling potensial yang pernah kulihat. Dia tidak sesederhana yang kau lihat. Potensinya tak terbatas dan dia punya banyak kartu. Aku tidak hanya percaya dia bisa membunuh Zhou Hai, tetapi juga percaya dia akan membuat cabang wilayah bintang Bima Sakti kita menjulang tinggi. Tetua agung berkata dengan tegas. Yan Jingtian dan yang lainnya terdiam. Mereka bertanya-tanya mengapa tetua agung begitu percaya diri. Namun, tetua agung menganggap orang-orang sebagai milik mereka sendiri. Tak ketinggalan, Yan Jingtian dan yang lainnya juga mempercayai kata-kata tetua agung. Namun, mereka masih ragu. Namun, karena para tetua tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan bisa terus bertanya. Benarkah itu? Sampai jumpa lagi. Di sisi lain, melalui teleportasi, Murongyu tidak hanya terhindar dari masalah, tetapi juga langsung kembali ke rumah Rong. Setelah kembali ke keluarga, Rongzhiruo langsung pulih. Dan Murongyu menemukan klon takdir. Saat itu, mereka baru saja memasuki dunia rahasia. Murongyu, selamat atas kemenanganmu di peringkat pertama daftar 100 Jun. Suara takdirnya terdengar di telinganya. Ternyata, sebelum Murongyu kembali ke keluarga Rong, kabar bahwa ia menjadi nomor 1 di daftar 100 teratas telah tersebar di seluruh keluarga Rong. Karena Murongyu adalah murid takdir, anggota keluarga Rong merasa bahagia untuknya. Terutama Amanat Langit, kemampuan Murongyu untuk menjadi nomor 1 di daftar 100 Jun juga sangat bermanfaat baginya. Semakin tinggi status dan prestasi Murongyu, semakin banyak cahaya yang ia peroleh. Karena itu, ia sangat bahagia. Ketika ia melihat, Murong
Yu menyadari bahwa takdirnya sekarang berbeda dari takdir yang pernah dilihatnya sebelumnya. Takdir hari ini seharusnya adalah takdirnya. Takdir yang muncul dalam diri sang dewa bahkan lebih kuat. Murong Yu hanya tersenyum, dan ia tidak senang menjadi nomor satu dalam daftar 100 Jun. Ini hanyalah salah satu hal yang menghalanginya untuk menjadi Master of Chaos. Murong Yu juga tidak memberitahu Destiny tentang menjadi satu-satunya murid resmi Istana Tianji. Lagi pula, Istana Tianji sangat misterius. Meskipun Destiny adalah salah satu dari 11 orang terkuat di wilayah Bintang Bima Sakti, tampaknya ia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui terlalu banyak hal tentang Istana Tianji. Galaksi Spiral adalah galaksi mati di wilayah Bintang Bima Sakti. Ada banyak planet dan bahkan bintang purba di sini, tetapi tidak ada kultivator. Alasan utamanya adalah tempat ini miliaran kali lebih berbahaya daripada galaksi Guntur Merah. Akan ada Guntur Merah mati di galaksi Petir Merah, tetapi para biksu di sana dapat menggunakan berbagai formasi untuk bertahan melawan Guntur Merah mati. Oleh karena itu, bahaya bagi para biksu tidak besar. Namun, galaksi pusaran, seluruh galaksi dipenuhi dengan pusaran besar maupun kecil. Pusaran kecil hampir tak terlihat, dan pusaran besar bahkan lebih besar dari Yuanxing. Begitu seorang biksu terseret ke dalam pusaran, bahkan mereka yang kuat di alam surgawi dan manusia pun harus mati. Terlebih lagi, beberapa pusaran ini memang selalu ada. Pusaran-pusaran ini dapat dihindari karena dapat dilihat. Namun, beberapa pusaran bagaikan guntur merah yang mematikan, dan mereka tidak tahu kapan akan muncul. Oleh karena itu, mustahil untuk berjaga-jaga. Selama masih di luar angkasa, pusaran-pusaran ini mungkin ada. Bahkan formasi dan larangan pun tidak dapat melindungi pusaran-pusaran ini. Oleh karena itu, galaksi spiral ini disebut galaksi kematian, dan tidak ada biksu yang akan datang ke sini untuk mencari kematian. Namun, meskipun jumlah biksu tidak banyak harta karun di dalamnya. Lagi pula, efek pusaran bukan hanya ancaman bagi para biksu. Banyak surga, harta benda dan bumi pun akan musnah oleh pusaran air itu. Berdiri di luar pusaran galaksi, memandangi pusaran besar dan kecil di kejauhan, wajah Murong Yu berangsur-angsur menjadi serius dan ia merasakan aura yang samar-samar kuat dan sangat berbahaya. Alam rahasia yang ingin dimasuki oleh 10 ahli alam surga dan manusia agung ada di dalam pusaran galaksi. Dan alam rahasia itu hanya akan terbuka setelah beberapa saat. Oleh karena itu, bahkan 10 pembangkit tenaga listrik alam surga dan manusia teratas hanya dapat berkumpul pada saat yang sama. Murong Yu dan Destiny adalah yang pertama datang ke sini. Dan 1 hari kemudian, orang kuat pertama dari alam surga dan manusia tiba. Tianshan. Tianshan adalah salah satu dari 10 alam surga dan manusia terkuat di wilayah Bintang Bima Sakti. Dong Huachan yang datang bersamanya. Namun, meskipun Dong Huachan tidak tahu bahwa Murong Yu telah merampok binatang buasnya. Namun, tokennya lebih kuat dari apapun, yang menyebabkannya kehilangan peringkat apapun di pertemuan kelompok elit keluarga Rong. Karena itu, Dong Huachan juga tidak memiliki perasaan yang baik untuk Murong Yu. Bagaimana dengan Tianshan? Ia hanya melirik sekilas ke arah Murong Yu, mengucapkan beberapa patah kata kepada takdir, lalu duduk bersila tak jauh darinya. Takdir memang tidak memiliki hubungan dengannya di masa lalu. 10 besar pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi dan manusia mendominasi wilayah Bintang Bima Sakti, tetapi mereka berada dalam hubungan yang kompetitif. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk memiliki hubungan yang baik. Tidak apa-apa bertarung tanpa bertemu. Yang ketiga datang adalah naga sejati, yang datang bersama naga sejati adalah yang ke-8 dalam daftar, dan sekarang adalah Murong Jingxian, yang ke-9 dalam daftar. Dalam perjalanan ke sini, Murong Yu memperhatikan bahwa 10 besar dalam daftar 100 Jun asli berasal dari kubu salah satu pembangkit tenaga listrik alam surgawi. Karena latar belakang ini, Jin He mampu mengamankan posisi 10 besar dalam daftar 100 Jun teratas. Namun, 10 besar dalam daftar 100 Jun sebelumnya bukan dari kubu takdir. Oleh karena itu, di masa lalu, memasuki alam rahasia ini adalah satu orang dari takdir. Alam surgawi dan manusia yang kuat datang dengan para jenius. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 10 alam surga dan manusia berkumpul. Namun, Hu Yanyu, yang awalnya berada di peringkat ke-10 dalam 100 teratas, tidak memenuhi syarat untuk datang lagi. Akhirnya, Murong Yu berkesempatan bertemu dengan para penguasa wilayah Bintang Bima Sakti ini. Jelas, orang-orang ini juga cukup penasaran dengan Murong Yu. Bahkan, dengan rasa ingin tahu, mereka mulai membunuh. Murong Yu jelas dapat merasakan niat membunuh yang kuat dari suatu alam surga dan manusia yang kuat. Mungkin karena ia terlalu kejam dan mengancam status orang-orang ini. Jika diberi kesempatan, Murong Yu yakin mereka pasti akan bunuh diri di tempat lahirnya pertumbuhan. Lagi pula, kue wilayah Bintang Bima Sakti begitu besar, jika Murong Yu juga menerobos ke alam surga dan manusia, maka ia akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kue ini. Pada saat itu, keuntungan mereka akan berkurang. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Namun, meskipun para pembangkit tenaga listrik alam surgawi dan manusia yang telah lama berdiri ini memiliki niat membunuh pada Murong Yu, mereka tidak menunjukkannya. Mereka semua melirik Murong Yu dengan samar.
Tetapi generasi muda tidak seperti ini. Terutama Luan Ruiming, yang dulunya nomor 1 di daftar Baijun, sekarang menjadi yang kedua di daftar Baijun. Murong Yu, aku tidak tahu konspirasi apa yang kau gunakan untuk mencapai puncak daftar 100 Jun. Tapi Luan Ruiming, aku tidak yakin. Sekarang aku menantangmu. Asal kau mengalahkanku, aku akan mengakuimu sebagai nomor 1 di daftar 100 Jun. Luan Ruiming berjalan mendekat, menatap Murong Yu yang menggertakkan gigi dan berkata, Auzu.com Puff. Mendengar ini, Kekingwan tak kuasa menahan tawa. Dan Murong Yu semakin mengejek, kau ini apa? Sekarang para biksu di seluruh galaksi tahu bahwa akulah nomor 1 di daftar itu. Bahkan Istana Tianji pun mengakuinya, kalau kau tidak mengakuinya, lalu kenapa? Kau pikir kau lebih kuat dari Istana Misteri Surgawi? Aku harus membuatmu mengakui bahwa akulah nomor 1 di daftar 100 Jun. Lelucon yang hebat, wajah Luan Ruiming membiru, matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan, dan hatinya bergemuruh. Tak sabar rasanya ingin menamparkan mati-matian Murong Yu. Para junior saat ini benar-benar sombong. King Xia, seorang ahli dari alam surgawi, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Dia adalah satu-satunya biksu wanita di antara 10 besar ahli alam surgawi dan manusia, dan merupakan guru Kekingwan. Awalnya, King Xia sangat marah ketika mengetahui rumor antara Murong Yu dan Kekingwan. Namun, dengan kebangkitan Murong Yu selangkah demi selangkah, kemarahan di hati King Xia pun mereda. Pada gilirannya, itu adalah sebuah apresiasi. Apresiasi untuk Murong Yu. Sebagai seorang wanita, sekuat apapun dirinya, ia tetap perlu menemukan pria yang bisa diandalkan. Alasan mengapa King Xia dipenuhi amarah dan ketidakpuasan sebelumnya adalah karena ia merasa bahwa Murong Yu tidak layak untuk Kekingwan. Namun sekarang, potensi Murong Yu tak terbatas. Dan Kekingwan bisa dikatakan benar. Oleh karena itu, ia perlahan-lahan mengakui bahwa Murong Yu adalah pria Kekingwan. Meskipun Kekingwan berkali-kali menyangkalnya, kini King Xia memandang Murong Yu seolah-olah ibu mertuanya memandang menantunya. Semakin ia memandangnya, semakin ia merasa puas. Oleh karena itu, dia berbicara untuk mendukung Murong Yu. King Xia juga seorang ahli di alam surga dan manusia. Ketika ia berbicara, meskipun hati Luan Ruiming bergejolak, ia tak berani berkata apa-apa. Jika King Xia tersinggung, King Xia bisa meremukkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Banyak junior yang sombong, dan junior-junior ini tak memandang kita, para senior, di mata mereka. Sebuah dengusan dingin terdengar. Menengok ke arah sumber suara, Murong Yu menyadari bahwa Tianhe lah yang ahli di alam surga dan manusia. Tianhe adalah guru Luan Ruiming, jadi wajar saja ia tak ingin melihat muridnya ditindas. Sambil berbicara, Tianhe menatap Murong Yu dengan mata dingin yang berkilat. Niat membunuh yang mengerikan menyapu bagai lautan badai, dan ingin mencabik-cabik Murong Yu Seng. Orang ini benar-benar melakukannya secara langsung. Takdir mendengus dingin, dan tiba-tiba, niat membunuh yang menggebu-gebu itu lenyap begitu saja. Tatapan Destiny perlahan menyapu para ahli dari alam surgawi dan manusia, dan akhirnya tertuju pada wajah Tianhe. Aku sudah tua, jadi aku malu untuk melawan generasi muda. Jika ada yang berikutnya. Kedua, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat berbicara, aura menakutkan Destiny menghilang. Aura yang kuat, mungkinkah dia akan menembus penghalang terakhir? Banyak ahli alam surgawi dan manusia terkejut, dan sedikit kecemburuan melintas di mata mereka. Meskipun semua orang adalah kultivator alam surgawi manusia, kekuatan mereka di alam yang sama terbagi menjadi tingkat tinggi dan rendah. Lagi pula, Destiny selalu menjadi yang terkuat di antara 10 orang itu. Sekarang, Destiny telah menyentuh penghalang alam surgawi manusia tingkat kedua, yang bahkan lebih kuat dari mereka. Jika ada konflik sekarang, mereka jelas bukan lawan Destiny. Tianhe mendengus kesal. Meskipun dia memimpin Luan Ruiming, jika dia membahayakan dirinya sendiri, dia tidak akan melanjutkan. Tentu saja, ini terjadi dalam situasi saat ini di mana konflik bisa saja terjadi. Melihat guru pun terdiam, Luan Ruiming semakin takut untuk mengatakan apapun. Namun, ia memelototi Murong Yu dengan kebencian yang tak tertandingi, lalu berjalan mundur perlahan dengan ekspresi enggan. Waktunya telah tiba, ayo masuk, kata Tianhu, seorang ahli alam surgawi, dengan suara berat. Sebelum suaranya jatuh, ia menarik Fan Yubing dan ingin bergegas ke pusaran galaksi. Haha, ramai sekali, bagaimana mungkin tidak ada aku? Pada saat ini, tawa keras terdengar dari kejauhan. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat ke arah suara itu, tetapi mereka kebetulan melihat dua sosok melesat dari kejauhan. Wajah Murong Yu tiba-tiba muram, karena ia melihat salah satu orang yang melesat dari kejauhan adalah ketua kelompok bandit tengkorak, skeleton pembangkit tenaga listrik alam surgawi yang baru dipromosikan. Selain dia juga membawa satu orang, Hu Yanyu, yang menempati posisi ke-10 dalam daftar 100 pria tampan asli dan salah satu dari 10 wanita tercantik. Buku per kerangka, alis Tianming dan yang lainnya sedikit berkerut. Untuk bab-bab terbaru lainnya, kunjungi. Kecuali 10 besar pembangkit tenaga listrik alam surgawi dan manusia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia ini.
Bahkan jika kerangka menjadi orang kuat di alam surga dan manusia, ia tidak memenuhi syarat. Bahkan Tianming dan yang lainnya tidak memberitahu para kerangka. Lagi pula, jika ada lebih banyak orang, mereka akan mendapatkan lebih sedikit manfaat. Dan alam rahasia yang akan mereka masuki, kecuali mereka, tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi, bagaimana kerangka itu tahu? Hah, mata semua orang langsung tertuju pada Hu Yanyu yang mengikuti kerangka itu. Hu Yanyu telah memasuki alam rahasia sebelumnya, dan tentu saja tahu lokasi alam rahasia dan waktu dimulainya alam rahasia. Itu saja untuk rekan-rekan, takdir dan yang lainnya semuanya kuat di alam surga dan manusia. Siapapun bisa membunuh Hu Yanyu dalam sekejap. Karena itu, ketika mata Tianming dan yang lainnya tertuju padanya, wajah Hu Yanyu tampak gugup. Bahkan Tianhe dan yang lainnya pun memancarkan aura dingin dan membunuh. Alasan mengapa dunia rahasia ini hanya diketahui oleh mereka adalah karena beritanya belum bocor. Dan Hu Yanyu tidak hanya membocorkan berita, tetapi juga datang membawa kerangka. Sialan, merasakan niat membunuh Tianhe, wajah Hu Yanyu yang gugup memucat. Haha, kenapa kau mengganggu, gadis kecil? Kerangka itu tertawa terbahak-bahak, dan menarik Hu Yanyu ke belakangnya. Meskipun kerangka adalah pembangkit tenaga alam surgawi yang baru dipromosikan, bagaimanapun juga ia adalah pembangkit tenaga alam surgawi. Dengan perlindungannya, napas Tianhe dan yang lainnya tidak dapat secara langsung mengenai Hu Yanyu. Hu Yanyu akhirnya bisa bernapas lega. Hu Yanyu, kenapa kau mengkhianati kami? Fan Yubing berkata dengan nada tidak nyaman. Mendengar ini, Hu Yanyu tiba-tiba melirik Murong Yu dengan sedikit kebencian di matanya. Hal ini membuat Murong Yu terdiam beberapa saat. Ia tidak memiliki pertemuan dengan Hu Yanyu ini. Mungkinkah ia ditembak saat berbaring lagi? Dia ingin melangkah ke alam surga dan manusia, dan alam rahasia ini secara alami merupakan kesempatan untuk menerobos. Namun seseorang telah memotong harapannya untuk menerobos. Skeleton menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Tiba-tiba, Murong Yu tersadar. Apakah ini sebenarnya alasannya? Jadi, hubungan Hu Yanyu dengan skeleton itu, apakah juga karena alasan ini? Wanita, ini sungguh luar biasa. Murong Yu, kita bertemu lagi. Skeleton tiba-tiba menyeringai pada Murong Yu. Aku tidak ingin melihatmu, gerutu Murong Yu dalam hati. Meskipun skeleton menatapnya dengan senyum di wajahnya, Murong Yu merasakan tembakan yang ganas dan samar. Jelas, skeleton telah memancarkan niat membunuh padanya. Skull, kau tidak diterima di sini, cepat pergi dariku. Kata Tianhe dengan tidak sabar. Tianhe, kau bukan penguasa tempat ini. Alam rahasia itu juga bukan milikmu, aku akan datang sesukaku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata Skull tanpa rasa takut. Meskipun ia adalah seorang ahli alam surgawi yang baru dipromosikan, pada dasarnya mustahil bagi Tianhe untuk membunuhnya. Dan mungkin ada harta surga dan bumi di alam rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan alamnya, mengapa ia melepaskan kesempatan ini? Kau mencari kematian. Tianhe sangat marah. Di wilayah bintang Bima Sakti, siapa yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Melihat Tianhe perlahan mendekat, kerangka itu berdiri tak bergerak dan sama sekali tidak takut. Tianhe, maukah kau mencobanya? Kecuali kau membunuhku dalam hitungan detik. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Selama aku abadi, semua biksu di seluruh galaksi Tianhe harus mati. Tianhe terdiam, dan niat membunuh di matanya membumbung tinggi. Ia tidak akan meragukan kata-kata kerangka. Kerangka awalnya adalah pemimpin kelompok bandit kerangka, jadi wajar saja membakar, membunuh, menjarah, dan sebagainya. Jika ia benar-benar cemas, ia mungkin akan membantai para biksu di seluruh sistem Skycrane. Yang lain baik-baik saja, tetapi fondasi Tianhe ada di galaksi Tianhe. Setelah dibantai, ia akan menjadi komandan tongkat cahaya. Dan jika kerangka berniat membantai galaksi Skycrane, Skycrane tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan menambahkan kekuatan takdir lainnya pun tidak dapat menghentikannya. Kecuali 10 dari mereka bersatu. Tetapi 10 orang tidak dapat berkumpul bersama sepanjang waktu. Selama mereka memiliki kelalaian, para kerangka akan membunuh. Oleh karena itu, Tianhe memiliki keraguan yang cukup besar. Bagaimana? Kalian tidak punya pendapat? Tengkorak tersenyum jahat dan menatap Tianming dan yang lainnya, sangat arogan. Tianming dan yang lainnya sedikit mengernyit. Meskipun mereka bersepuluh bertindak dengan cara yang berbeda, mereka tidak akan pernah malu. Jangan pernah menggunakan fondasi seseorang untuk mengancam orang lain. Karena dia bisa menyelesaikan tahun pertama SMP, dan pihak lain juga bisa menyelesaikan tahun ke-15. Tapi Tengkorak berbeda. Dia hampir menyerahkan kelompok bandit Tengkorak ketika dia berjuang untuk warisan alam surga dan manusia. Tengkorak, jangan terlalu lancang. Jika kita bersepuluh bergabung, kau pasti akan mati. Kata Tianhu dengan tidak nyaman. Tengkorak menatap Tianhu dengan jijik, kau mencoba. Akhirnya kau bisa membunuhku, kalau tidak, fondasimu akan kucabut. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Tianhu terdiam sejenak, tidak seorang pun tahu apakah kerangka itu memiliki kartu hall untuk menyelamatkan nyawa mereka, seandainya mereka tidak dapat dipenggal. Baiklah, karena kau akan masuk, ayo kita masuk bersama. Takdir, yang sedari tadi terdiam, akhirnya berbicara. Faktanya,
di antara 10 besar alam surga dan manusia terkuat, takdir adalah yang terbaik. Kecuali keluarga Curong, tidak ada kekuatan lain di takdir, dan tidak ada belenggu. Dan tempat di mana keluarga Rong berada, bukanlah tempat yang diinginkan tengkorak. Auzu.com, di antara 10 orang itu, hanya takdir yang tidak takut dengan ancaman para kerangka. Namun, ucapannya itu tidak hanya membingungkan Tianhe dan yang lainnya. Yang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya masing-masing dengan serius menyetujui kerangka itu untuk masuk bersama. Pergilah, apa yang kau tunggu? Jika kau menunggu lebih lama lagi, alam rahasia akan ditutup. Kerangka itu berbalik melawan tamu itu, dan terbang bersama Hu Yanyu terlebih dahulu. Takdir dan yang lainnya juga terbang dan bergegas ke pusaran galaksi. Setelah banyak penjelajahan, ada jalur yang relatif aman bagi Tianming dan yang lainnya untuk menuju alam rahasia. Saluran langit berbintang ini melewati celah-celah di pusaran utama. Murongyu mengikuti tubuh Tianming, dan bahkan berjalan keluar dari kuil bayangan. Meskipun takdir berjanji untuk melindunginya, tapi Murongyu tidak percaya pada takdir. Tapi, bagaimana jika ada kelalaian dalam takdir? Andalkan saja dirimu sendiri, melihat pusaran, besar atau kecil, dan merasakan hisapan yang tak dapat dijelaskan yang berasal dari pusaran itu, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Pusaran itu berputar perlahan, sangat lambat, hampir tanpa bahaya yang terlihat. Namun hati Murongyu terus-menerus diselimuti oleh atmosfer yang kuat dan berbahaya. Wus, sepertinya dia tahu bahwa keraguan Murongyu membingungkan, dan takdir dengan santai melemparkan elemen dari alam ciptaan tertinggi ke dalam pusaran air seukuran manusia. Boom, kurang dari sekejap setelah elemen itu memasuki pusaran air, tiba-tiba meledak. Lalu tak ada lagi. Tak ada yang tersisa. Petik 2. Murongyu bahkan tidak melihat sesuatu yang abnormal di pusaran itu, dan elemen di puncak alam penciptaan itu pun musnah. Di permukaan, pusaran-pusaran ini tampak bergerak sangat lambat, atau bahkan diam. Namun nyatanya, pusaran-pusaran ini bergerak dan berputar sangat cepat. Kita tidak dapat melihat kecepatan tubuh, fisik kita. Sangat lambat, kau mencoba merayu dengan pikiran ilahimu. Tapi ingatlah untuk berhati-hati, jangan menelan seluruh pikiran ilahi. Suara takdir terdengar di telinga Murongyu. Sangat cepat dan lambat, cepat dan diam, hati-hati, pikirnya ragu, dan secerca pikiran ilahi menyebar menjadi pusaran seukuran jari kelingking. Begitu pikiran spiritualnya memasuki pusaran, Murongyu merasakan kekuatan melahap yang sangat mengerikan tiba-tiba menyerangnya, menarik tubuhnya dengan cepat. Murongyu terkejut, dan segera menghentikan pikiran spiritualnya. Saat ini, sosoknya berdiri kokoh. Namun, keanehan Murongyu terlihat jelas oleh orang lain. Ia hanyalah seorang ahli alam surgawi, tetapi Luan Ruiming dan yang lainnya memancarkan warna, mengejek di wajah mereka, dan mereka tidak ingin berpikir bahwa ketika mereka pertama kali masuk ke sini, siapa yang tidak lebih malu daripada Murongyu. Bahkan beberapa orang hampir tertelan oleh pusaran air. Murongyu mengabaikan orang-orang ini, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Cepat, sangat cepat, meskipun waktu pikiran spiritualnya menyentuh pusaran itu kurang dari 1/100 detik, dia jelas merasakan kecepatan di dalam pusaran itu. Seberapa cepat, Anda tidak dapat melihatnya berputar atau bergerak cepat. Sama seperti seseorang yang melambaikan tangannya, ketika gelombangnya lambat, Anda dapat melihat lintasan gelombangnya. Namun, jika Anda mengayunkannya dengan sangat cepat, Anda hampir tidak dapat melihat gelombangnya. Sebaliknya, saya melihat lengan itu membentuk lengan yang panjang dan besar. Bahkan, itu seperti bayangan. Semakin besar pusaran air, semakin mengerikan kecepatan rotasinya. Pusaran air besar itu, saya khawatir bahkan yang terkuat di dunia nyata pun tidak akan berani masuk. Suara berat takdir terdengar di telinga Murongyu. Murongyu mengangguk, wajahnya penuh warna yang hikmat. Pusaran air seukuran jari kelingking saja sudah cukup menakutkan. Jika ia tertelan, sama sekali tidak ada alasan untuk melarikan diri. Hanya saja pusaran ini begitu mengerikan, bagaimana mereka terbentuk? Mengapa tidak menyebar ke galaksi lain? Sebenarnya, pada awalnya, galaksi spiral itu tidak sebesar itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, galaksi spiral itu kini telah menjadi 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih besar dari sebelumnya. Jika terus berlanjut, suatu hari nanti, seluruh bidang bintang Bima Sakti akan ditelan oleh pusaran air ini, kata takdir dengan getir. Wajah Murongyu menjadi lebih serius. Namun, dengan kecepatan galaksi spiral yang dihasilkan, seharusnya tidak terlalu cepat. Dan Murongyu tidak percaya bahwa, selama ia mencapai ranah penguasa kekacauan yang kacau, bukankah ia akan mampu menghentikan pusaran-pusaran ini berkembang. Meskipun pusaran itu menakutkan, ia tidak bisa dilawan. Hanya saja membutuhkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jika aku menyerang pusaran air di sini, akankah kau dan kita mati bersama? Pada saat ini, suara kerangka itu terdengar. Membuat Tianming dan yang lainnya ketakutan hingga berkeringat dingin. Untuk pertama kalinya, roh Tianming dan 10 veteran alam surgawi manusia lainnya mengunci kerangka-kerangka itu, akses. Pada saat yang sama, napas yang besar dan tak tertandingi juga terpancar dari mereka, melesat langsung ke langit. Pada saat ini,
mereka semua berbicara tentang meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Jika kerangka-kerangka itu berani menyerang pusaran, mereka pasti akan melancarkan serangan kuat dan dengan cepat membunuh kerangka-kerangka itu. Pusaran itu bukannya tak terhancurkan. Sebaliknya, pada waktu-waktu tertentu, meskipun hanya sedikit digetarkan oleh kekuatan eksternal, pusaran itu akan meledak. Dan begitu pusaran itu meledak, kekuatan ekstrim di dalamnya akan keluar ke segala arah. Siapa yang bisa menahan kekuatan teror? Jika itu pusaran air kecil, itu bukan apa-apa. Takdir dan yang lainnya masih memiliki kepastian untuk melarikan diri ke sini. Tetapi jika itu pusaran yang lebih besar, Tianming dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melarikan diri ke sini. Haha, melihat ekspresi gugup semua orang, wajah tengkorak itu tetap berubah warna dan tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku hanya bercanda, aku belum cukup hidup. Tengkorak itu tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya terus berkilat. Murong Yu tiba-tiba merasa bahwa tengkorak itu mungkin tidak hanya bercanda. Jika dia yakin dapat mengalahkan pusaran itu, atau yakin dapat menyelamatkan hidupnya, dia pasti akan mengalahkan pusaran itu dan membunuh takdir dan yang lainnya. Jatuhnya takdir dan yang lainnya sangat bermanfaat bagi para kerangka. Keuntungan terbesarnya adalah hanya ada tengkorak di wilayah bintang Bima Sakti, dan dia adalah orang kuat di alam surgawi dan manusia, penguasa mutlak. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan. Jika tidak ada takdir dan yang lainnya, maka alam rahasia yang akan mereka masuki hanya akan dinikmati olehnya sendiri. Tentu saja, semua alam rahasia di seluruh wilayah bintang Bima Sakti akan menjadi taman bunga rahasianya. Murong Yu bahkan percaya bahwa, kecuali para kerangka, semua pembangkit tenaga listrik di alam surgawi dan manusia memiliki pemikiran seperti ini. Hanya saja aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuh semua orang sekaligus. Kerangka, kau tidak boleh bercanda. Suara Tianhe dingin, dan ia menatap kerangka itu dengan niat membunuh. Jika ada kesempatan, ia pasti akan membunuh kerangka itu. Wajah kerangka itu berubah dingin, aku tidak bisa mengendarainya atau kau tidak bisa mengendarainya. Tianhe, aku sudah lama melihatmu kesal. Jangan berpikir kau bisa mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama jika kau berhasil. Percaya atau tidak, aku bisa melakukannya kapan saja. Mati kau. Kerangka itu berhenti, berbalik dan menatap Tianhe dengan aura membunuh, dalam posisi yang akan ia lawan. Murong Yu dan yang lainnya berhenti. Ini juga mustahil, karena lorong yang mereka lalui sekarang hanya bisa dilewati satu orang. Dan di kedua sisi lorong terdapat pusaran air, baik besar maupun kecil. Kerangka itu kebetulan terjebak di satu-satunya lorong. Jika perantara ingin pergi, ia hanya bisa menunggu sampai kerangka itu pergi sendiri, atau membunuhnya. Dari samping, ya, tetapi bahayanya terlalu seksual. Tianhe awalnya adalah seorang penguasa yang pemarah, dan ketika ia melihat kerangka, junior alam surgawi yang baru dipromosikan, berani bersikap begitu kasar, ia langsung marah. Niat membunuh yang mengerikan meletus darinya, dan pada saat yang sama melangkah maju. Cukup untuk kalian berdua, King Xia mendengus dingin. Jika di tempat lain, jika mereka berdua ingin bertarung, tak satu pun dari mereka akan berhenti. Tapi sekarang ini tentang nyawa mereka semua. Takdir, Tianhu, dan yang lainnya juga menatap semua orang dengan wajah cemberut dan muram. Setelah aku keluar dari galaksi pusaran, aku ingin melihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Kerangka itu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Oke, aku menunggu, gerutu Tianhe dengan marah. Sekejap kemudian, skeleton berhenti mengacau, dan semua orang pergi ke kedalaman galaksi pusaran air tanpa cedera. Tiba-tiba, 3 bola jiwa di ruang jiwa Murong Yu bergetar hebat. Pada saat yang sama, jiwa master yang dia tempati di Hetu Luoshu juga bergetar hebat. Wajah Murong Yu berubah dalam sekejap. Situasi ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, dan telah diverifikasi bahwa ini adalah tanda bahaya. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu mengalami getaran jiwa Lord dan bola jiwa. Dengan kata lain, bahaya kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Napas kematian menyelimuti hati Murong Yu. Apa bahayanya? Mereka sekarang berada di kedalaman galaksi pusaran air, dan krisis ini pasti berasal dari pusaran air ini. Namun, meskipun dia menyadari bahayanya, Murong Yu diam-diam mengamati semua orang. Ia mendapati bahwa, warna, wajah orang lain sangat normal, dan mereka masih berhati-hati, tetapi tidak menunjukkan kelainan apapun. Selain takdir, warna, yang mengkhawatirkan melintas di kedalaman mata Tianming, yang kebetulan ditemukan oleh Murong Yu. Takdir pandai dalam deduksi rahasia, dan diperkirakan Anda juga merasakan krisis yang akan datang, bukan? Pikir Murong Yu dalam hati, dan segera mendekati takdir. Auzu.com, apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa? Ketika Murong Yu hendak bertanya, suara berat takdir pertama kali terdengar di telinga Murong Yu. Sebenarnya, takdir selalu memperhatikan Murong Yu. Ketika, warna, Murong Yu berubah, ia sudah menemukannya. Murong Yu mengangguk dan berkata, krisis semakin dekat. Aku merasa setiap kali kita maju, kita selangkah lebih dekat ke bahaya. Faktanya, setiap kali Murong Yu melangkah maju, aura berbahaya yang dirasakannya semakin kuat beberapa kali lipat.
Aku juga merasakan bahayanya datang, tetapi rasanya sangat lemah dan hampir bisa diabaikan. Tianming menghela napas. Ia tidak tahu mengapa Murong Yu bisa merasakan datangnya krisis lebih awal darinya. Sebenarnya, ini berkat mantra 9 karakter. Jizi Jue, dalam mantra 9 karakter tidak hanya dapat mendeteksi rahasia, tetapi juga merasakan datangnya krisis lebih awal. Dan seiring kekuatan Murong Yu semakin kuat, kemampuan ini pun semakin kuat. Kurasa kita tidak bisa terus maju lagi, gerutu Murong Yu. Ada banyak krisis di depan, galaksi spiral penuh dengan krisis, ini memang krisis yang bertahap. Takdir mengerang sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia, mungkin saja takdir bisa melangkah lebih jauh dan mencapai tahap kedua alam surga dan manusia. Namun, itu juga berdasarkan kehidupan. Jika ia tidak memiliki kehidupan, bahkan jika ia memberinya lebih banyak harta, itu akan sia-sia. Tiba-tiba terjadi sesuatu, aku tidak akan melanjutkan. Ambil langkah dulu, kata Tianming tiba-tiba, lalu membawa Murong Yu bersamanya, berbalik, dan mundur dengan kasar. Semua orang merasa sangat bingung dengan penarikan mandat surgawi yang tiba-tiba. Alam rahasia akhirnya terbuka sekali, tetapi takdir menyerah. Pasti ada yang aneh. Semua orang curiga akan kebingungan di hati mereka, dan langsung berhenti. Anak takdir itu pandai dalam deduksi rahasia, bukankah seharusnya itu memprediksi bahaya? Kata pria kuat Tian Feng ragu-ragu. Seharusnya seperti ini. Di Feng, kau harus berhenti sesegera mungkin. Tianhu tersenyum. Ia berharap semua orang juga berhenti dan hanya dirinya yang tersisa. Dengan begitu, ia bisa pergi ke alam rahasia dengan tenang untuk menemukan harta karun. Mungkinkah takdir telah menemukan jalan pintas menuju alam rahasia? Tianhe sedikit mengernyit. Sekelompok idiot, skeleton melirik Tianhe dan yang lainnya dengan jijik, tetapi sosoknya terus terbang maju tanpa henti. Siapa cepat dia dapat, dia tidak peduli dengan konspirasi, takdir. Melihat para skeleton terus bergerak maju, Tianhe dan yang lainnya akhirnya melepaskan keraguan mereka dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, Tuan, apa yang ada di depan? Kekingwan tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru. Di galaksi pusaran, terdapat pusaran dengan berbagai ukuran. Tentu saja, selain pusaran ini, ada juga planet-planet, bahkan bintang meta. Kecuali pusaran tambahannya, galaksi ini tidak berbeda dengan galaksi lain. Namun saat ini, Kekingwan dan yang lainnya menunjukkan bahwa sejauh mata memandang, mereka hanya melihat lautan dan langit. Tidak ada planet, bintang purba, dan pusaran yang terlihat di langit dan di bawah tanah. Entah apa yang mereka lihat, aliran besar, warna, hitam yang menyatu, seperti badai pasir. Semua orang berhenti, menatap ke depan dengan takjub. Ini juga pertama kalinya King Xia dan yang lainnya melihat situasi seperti ini. Badai pasir, di depan sangat cepat, semakin membesar, dan mengubur seluruh langit. Hanya dalam sekejap, badai itu dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Di saat yang sama, aura yang kuat dan berbahaya terus menyebar dari depan, menyelimuti hati semua orang. Wajah Kekingwan, Luan Ruiming, dan yang lainnya langsung memucat. Seluruh tubuh mereka gemetar hebat. Jiwa mereka yang terkekang oleh atmosfer yang mengerikan dan berbahaya itu hampir hancur berkeping-keping. Bukan hanya mereka, bahkan para kerangka, bangau langit, dan lainnya di alam surgawi pun berubah warna dalam sekejap. Itu badai pusaran air. Niwam, sang ahli alam surgawi dan manusia, yang tak pernah berbicara, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Di saat yang sama, ia bahkan meraih Jing Sui, yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat 100 Jun, dan langsung mundur. Badai pusaran air, warna, semua orang berubah dalam sekejap, dan mereka semua dengan cepat mundur dengan dahsyat. Apa itu badai pusaran air? Seperti namanya, badai pusaran air adalah badai dan arus deras yang terdiri dari pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Dalam galaksi pusaran air umumnya berada pada posisi tetap. Tentu saja, ada juga beberapa pusaran air yang muncul secara acak seperti guntur mati, berwarna merah, tetapi akan segera menghilang. Namun, tak satu pun dari pusaran air ini yang akan bergerak. Namun, badai pusaran air dapat bergerak, dan semakin banyak pusaran air yang membentuk badai, semakin cepat badai pusaran air bergerak. Kemanapun ia pergi, apapun itu, ia akan terkoyak dan berubah menjadi bubuk oleh badai pusaran air. Saat ini, jangankan ia orang kuat di alam surga dan manusia, bahkan mereka yang berada di alam nyata atau bahkan alam yang lebih tinggi pun akan menjauh dan tidak berani menyentuhnya sama sekali. Jika tidak, hanya akan ada satu hasil, terkoyak oleh badai pusaran air dan menjadi kipas, dan mati dengan perlakuan yang tak tertandingi. Si, brengsek tua takdir, karena ia telah berada di badai pusaran air, aku tidak tahu apakah aku akan menunggu. Dalam proses mundur, Tianhe sangat marah dan mengutuk takdir. Kasihan takdir, alasan mundurnya bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Murong Yu. Lagi pula, bahkan Murong Yu tidak mengenal galaksi pusaran air, ia hanya merasa bahwa krisis yang mengerikan akan segera datang. Tuan, pusaran badai semakin dekat dengan kita. Pembaruannya cepat, kita khawatir tidak bisa melarikan diri. Kekingwan ditangkap oleh King Xia, dan dengan cepat terbang melintasi galaksi pusaran.
Namun, kecepatan Kingxia lebih cepat, dan kecepatan pusaran badai juga lebih cepat. Dalam sekejap mata, pusaran badai akan mendekati mereka. Bukan hanya ke Qingwan dan yang lainnya, tetapi juga Skull, Tianhe, dan yang lainnya. Kecepatan pusaran badai melampaui mereka ratusan kali lipat, bahkan lebih tinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka akan terseret ke dalam pusaran badai. Begitu terlibat dalam pusaran badai, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mati. Bukan ini yang ingin dipedulikan oleh Murong Yu. Lagi pula, dia tidak berteman dengan orang lain. Bahkan ke Qingwan tidak ada hubungannya dengannya. Sebaliknya, kedua belah pihak semakin bermusuhan. Sudah berakhir, badai pusaran juga muncul di depan. Takdir berhenti dan menatap ke depan, wajahnya memucat. Di kejauhan pandangan mereka, badai pusaran air seukuran badai pusaran air yang pernah mereka hadapi sebelumnya sedang menyapu, dan jalan mundur mereka telah terputus. Terkepung di depan dan di belakang, takdir telah mundur tanpa bisa ditarik kembali. Begitu kedua pusaran itu menutup, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka sama sekali. Kecuali jika mereka melarikan diri ke samping. Namun, kedua badai pusaran air itu tak berujung. Dengan kecepatan mereka, bisakah mereka bergegas keluar dari jangkauan badai pusaran sebelum badai pusaran itu tiba? Itu pada dasarnya mustahil. Lagi pula, ada pusaran di mana-mana di galaksi pusaran, dan kecepatan mereka tidak mungkin cepat. Alasan mengapa mereka cepat sekarang adalah karena mereka berjalan melalui jalur aman yang telah mereka temukan sebelumnya. Wajah Tianming jelek, dan wajah Murong Yu juga tidak tampan. Karena dia menemukan bahwa Hetu Luoshu-nya tidak dapat ditransmisikan secara tiba-tiba. Mustahil untuk merasakan titik teleportasi di luar galaksi spiral. Karena tidak dapat berteleportasi, jika Murong Yu ingin pergi, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan kekuatan. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk depresi. Karena Hetu Luoshu tidak dapat diteleportasi, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jie Zijue berubah menjadi ekstrim, dan Murong Yu langsung memulai bahaya surga. Baik arah kiri maupun kanan penuh dengan krisis yang tak berujung. Namun, krisis di sebelah kanan relatif kecil. Meskipun masih ada krisis, bagaimanapun juga masih ada peluang untuk hidup. Maka, Murong Yu memutuskan untuk berjalan dari kanan. Takdir tidak berkata apa-apa, saat ini ia sudah percaya pada Murong Yu. Deduksi rahasia Murong Yu jauh lebih kuat daripada dirinya. Masih ada krisis di depan, dan jika kita tidak memperhatikannya, kita akan terkubur di pusaran galaksi. Kecepatan Murong Yu meningkat dan dengan cepat melewati pusaran satu demi satu. Hal itu membuat takdir di belakangnya ketakutan. Bahkan jika itu dia tidak berani berkembang dengan kecepatan secepat itu di galaksi spiral. Kalau tidak, jika seseorang secara tidak sengaja terjerumus ke dalam pusaran, apa yang harus kulakukan? Jalankan, Jie Zijue, sepenuhnya. Dalam proses peningkatan kecepatan, Murong Yu tidak membabi buta maju, juga tidak langsung maju. Dengan bantuan Jie Zijue, Murong Yu seringkali mengetahui bahaya yang mungkin dihadapinya beberapa tarikan napas sebelumnya. Oleh karena itu, seringkali ketika dia hendak menyerbu pusaran tertentu, dia minggir. Meskipun itu hanya mengejutkan, tetapi takut pada takdir juga menakutkan. Di saat yang sama, dia diam-diam mengagumi ketajaman deduksi rahasia Murong Yu. Namun, meskipun Murong Yu bergegas dengan kecepatan penuh, dia masih jauh tertinggal dari badai pusaran yang semakin cepat. Melihat badai pusaran air akan segera datang, bahkan Murong Yu dan keduanya sudah merasakan napas mengerikan yang keluar dari pusaran air. Sepertinya kita akan menghabisi seluruh pasukan. Takdir tersenyum getir. Wajah Murong Yu agak muram. Dalam hal ini, bahkan jika dia melanjutkan perjalanannya, dia tidak bisa melarikan diri. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia tidak bisa berdamai. Namun, pada akhirnya dia berhenti. Daripada berjuang sia-sia, lebih baik mencari cara untuk melihat apakah dia bisa lolos dari bencana. Yang bisa dipikirkan sekarang hanyalah Hetu Luona adalah eksistensi tingkat harta karun, dan badai pusaran air kecil tidak akan mampu melukainya. Namun, level Hetu Luoshu saat ini tidak terlalu tinggi. Maka akan ada kerusakan limpahan. Kerusakan limpahan dapat langsung melukai masternya, Murong Yu. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa menahan kerusakan limpahan itu. Bertarung, Murong Yu menggertakkan giginya. Bahkan jika tubuh, dagingnya hancur oleh kerusakan limpahan, selama jiwa utamanya masih ada, dia tetap tidak akan mati. Dan, mungkinkah dia bisa menahan kerusakan yang meluas? Sepertinya kita tidak bisa kabur. Ayo masuki harta karun ruang angkasaku dulu, mungkin kita bisa kabur sampai mati. Murong Yu menatap takdir. Takdir mengangguk, ia tidak punya pilihan lain, hanya dengan cara ini. Alhasil, keduanya pun masuk ke dalam buku Hetu Luo. Auzu.com Hetu Luoshu terus maju. Namun, jelas semua ini sia-sia. Tak lama kemudian, badai pusaran air mendekat. Aku akan berusaha sekuat tenaga menahan kerusakan harta karun ruang angkasa. Takdir, aku butuh bantuanmu. Wajah Murong Yu berubah serius saat ia menyaksikan badai pusaran air mendekat. Tian mengangguk, duduk bersila di belakang Murong Yu, tangannya sudah menempel di punggung Murong Yu.
Bersamaan dengan itu, semua harta karunnya telah dilepaskan dari ruang harta karun. Dan Murongyu juga dikelilingi oleh berbagai harta karun surga dan bumi. Murongyu tidak mempersembahkan korban bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk pulih, mereka yang menyembuhkan aula bayangan, dan sebagainya. Karena kerusakan yang tertumpah langsung menimpanya, pertahanan istana bayangan menginjak sama sekali tidak efektif. Di dalam Dantian, pohon kehidupan yang berdiri tegak dan berakar dalam kekacauan yang tak berujung, ratusan juta akar bergetar. Setiap saat, kekacauan, itu menelan seperti lautan luas, mengalir ke dalam Dantian Murongyu. Seketika, sebagian dari kekuatan ini dengan cepat ditambahkan ke kekuatan Murongyu, dan sebagian lagi diubah menjadi kekuatan kehidupan, melindungi seluruh tubuh Murongyu. Begitu tubuh, dagingnya, rusak, kekuatan kehidupan ini akan segera memperbaiki tubuh, daging, yang rusak. Boom! Tepat ketika mereka berdua bersiap-siap, badai pusaran air telah menelan Hetu Luoshu, yang telah berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Alasan mengapa Hetu Luoshu berubah menjadi partikel kecil. Itulah yang dilakukan Murongyu untuk meminimalkan area penahan kekuatan Hetu Luoshu, yaitu area serangan sebanyak mungkin. Dengan cara ini, serangan yang mereka terima akan jauh lebih kecil, meningkatkan peluang mereka untuk menyelamatkan nyawa. Pertama kali Hetu Luoshu terlibat dalam badai pusaran air, Murongyu tidak menerima kerusakan yang meluap, tetapi pusaran air. Pada saat ini, dia bisa merasakan Hetu Luoshu berputar dengan kecepatan yang sangat mengerikan, seperti pusaran air. Jika roh Murongyu dapat menembus Hetu Luoshu, dia akan menemukan bahwa Hetu Luoshu seperti kekuatan dalam pusaran, dan kekuatan yang mengikuti pusaran itu berputar dengan cepat. Di bawah serangan apapun, mungkin ini karena Hetu Luoshu benar-benar terlalu kecil dan telah berasimilasi dengan pusaran air. Namun, meskipun tidak diserang, baik Murongyu maupun Destiny tidak merasa nyaman. Rotasi berkecepatan tinggi membuat mereka pusing. Awalnya, mereka mampu menahannya. Namun, tak lama kemudian mereka tak mampu menahannya. Pusing, tak nyaman, hampir pingsan. Namun, Murongyu menggertakkan giginya agar tetap terjaga. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ia pingsan. Kekuatan rotasi berkecepatan tinggi, meskipun tidak mengandung banyak daya serang, tetapi daya hancurnya cukup mengerikan. Jika kekuatanku juga berputar, bukankah daya serangku akan lebih tinggi? Akan lebih mengerikan lagi. Saat memasuki pusaran air, Murongyu tidak memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah, tetapi bagaimana daya serangnya menjadi lebih mengerikan dan kuat. Hanya dia yang bisa begitu hebat. Takdir di pihaknya, bahkan para penguasa surga dan manusia, hampir pingsan. Saat ini, ada kekosongan di benaknya, di mana ada ide. Jika kecepatan rotasi kekuatan di tubuhku sama dengan kecepatan rotasi pusaran di luar, bukankah aku perlu terpengaruh oleh pusaran itu? Kalau begitu, kenapa kau tidak mencobanya? Tiba-tiba kilatan cahaya melintas di hati Murongyu dan mulai berputar dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, Murongyu terkejut. Jika dalam keadaan normal, kekuatannya tidak bisa berputar secepat itu. Namun saat ini, karena pengaruh badai pusaran di luar, ia baru saja memiliki ide ini di dalam hatinya, dan kekuatan di tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Namun, pusaran air saat ini membentuk lingkaran besar di tubuhnya, membentuk pusaran air yang sangat besar. Meskipun ini mengurangi rasa pusing Murongyu, hal itu hampir tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatan serangannya. Lagi pula, begitu kekuatan meninggalkan tubuhnya, pusaran air itu tidak akan terbentuk lagi. Untuk meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan yang meninggalkan tubuhnya juga harus menghasilkan pusaran air. Sebaiknya setiap kekuatan terdiri dari pusaran tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, sebuah kekuatan menghantam, lalu terbentuklah ratusan juta pusaran kecil. Setiap pusaran kecil ini berputar dengan kecepatan tinggi, mengandung daya penghancur yang mengerikan. Jika ratusan juta pusaran kecil bersatu, daya penghancur mengerikan apa yang akan terbentuk? Saat itu, selama satu pukulan dilepaskan, lawan akan tercabik-cabik menjadi miliaran bubuk, bukan? Namun, bagaimana caranya membuat kekuatan di dalam tubuh membentuk ratusan juta pusaran kecil? Ini masalah. Dalam putaran kecepatan tinggi itu, Murongyu mulai melakukan berbagai upaya. Pertama-tama ia memisahkan kekuatan, lalu membiarkan kekuatan yang terpisah itu berputar. Tidak ada masalah dengan cara ini. Namun, pusaran-pusaran kekuatan yang berputar ini tidak dapat digabungkan menjadi satu, membentuk sebuah kekuatan. Badai pusaran tidak masalah, mengapa aku tidak? Berbagai upaya terus dilakukan oleh Murongyu, dan pikiran ilahi yang besar itu semakin berhasrat. Untuk memperluas Hetu Luoshu, ia perlu mengamati dengan saksama bagaimana pusaran di luar terbentuk.